Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu, guru dan teman-teman semua yang sudah menghadiri workshop hari ini. Untuk workshop hari ini, mungkin melanjutkan materi kemarin tentang desain pattern, yaitu mengaplikasikannya dengan API service. Mungkin bisa kita langsung mulai saja, Kak Alvin. Baik, Faiza. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bapak Ibu dan beserta rekan-rekan yang ada dalam Zoom meeting kali ini. Sekarang kita akan membahas terkait dari implementasi API dengan menggunakan design pattern, yaitu dengan provider atau stake. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah, Bapak Ibu juga pernah menggunakan yang namanya API. Sudah tidak asing lagi jika di dunia pemrograman itu. Penggunaan dari RESTful API ataupun penggunaan dari request-request yang ada pada API tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dari materi tersebut, di mana kita akan mencoba membuat atau build application menggunakan API dengan integrasi stake provider. Oke, sebelumnya saat kita menggunakan API, itu kita biasanya hanya menggunakan yang namanya langsung dari single base-nya saja untuk di Flutter, karena itu juga bisa kita gunakan. Namun itu bisa saja kita gunakan di banyak sekali service atau banyak sekali view yang bisa kita panggil RESTful API-nya tersebut. Nah, kenapa kita membuat menggunakan stack ini agar tertata rapi dan bisa digunakan secara terus-menerus tanpa harus membuat ulang lagi. Nah, contohnya seperti yang kemarin yang sudah kita paparkan, bagaimana dari desain arsitektur PPTK ini menggunakan provider stack itu, yaitu untuk mengorganisir atau menstrukturkan data agar tidak terjadinya redundant atau banyak copy paste dari codingan, sehingga bisa kita gunakan satu coding atau satu code digunakan di berbagai banyak fitur. Nah, selanjutnya di sini ada Flutter Material API Service Coding with Flutter. Oke, di sini kita akan mengimplementasikan bagaimana dari penerapan implementasi API itu dengan menggunakan view model, atau biasa kita gunakan adalah MVVM. Dengan pembahasan yang kemarin sama saja kita mengimplementasikannya dengan menggunakan stake provider. Nah, ini adalah contoh gambar yang kemarin juga jika mengikuti pertemuan kita melihat yang namanya business logic. Business logic ini dipisahkan berdasarkan berbagai macam service atau kebutuhan, di mana saya ulangi lagi, yaitu ada UI, ada third party package, file, framework, shared preference, database, web, dan lain sebagainya. Nah, yang biasa kita gunakan adalah business logic ini menghubungkan antara third party package dan UI, yaitu biasanya third party package ini adalah middleware untuk penggunaan dari API tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kita cara menggunakannya, atau apa sih RESTful API, ataukah bisa digunakan di Flutter? Jawabannya tentu saja bisa. Flutter juga bisa menggunakan fitur yang namanya HTTP request, sehingga kita bisa berhubungan dengan API atau dengan protokol yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini jika Bapak Ibu atau rekan-rekan masih kebingungan apa sih API? Di sini API itu adalah application programming interface, atau biasa secara umumnya itu adalah sebuah konsep pemrograman di mana
kita bisa mengintegrasikan dua bagian dari dua aplikasi atau lebih. Contohnya, ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita membuat yang namanya login page. Nah, di login ini kita ingin bisa digunakan di berbagai banyak macam platform. Kita membuat saja satu service namanya API login, di mana API ini bisa kita gunakan di mobile, di website ataupun di berbagai macam platform yang lainnya. Nah, maka dari itu kegunaan dari API ini adalah kita bisa menggunakan berbagai banyak macam platform. Terus selanjutnya API itu adalah kita bisa mempercepat proses development. Kenapa demikian? Karena kita hanya memanggil sebuah link saja atau sebuah base URL-nya. Jika tipenya get, kita tinggal beri saja base URL-nya apa dan berikan body atau parameters yang kita perlukan. Nanti itu akan kita bahas di implementasi API pada Flutter tersebut. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini API itu biasanya pemisah antara view dan fungsional. Kenapa bisa gitu? Karena biasanya API ini dia benar-benar terfokus kepada backend. Dia hanya memproses bagaimana caranya data yang masuk diolah, lalu biasanya dimasukkan ke database. Setelah itu dari database dia mengirimkan balikan lagi kepada view. Jadi setelah dari view meminta sesuatu dan diolah oleh API itu atau oleh RESTful API-nya itu, setelah itu di RESTful API-nya dibalikan lagi dengan namanya response, maka view itu akan menerima respon dari request yang dia kirimkan. Seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan API, view dan fungsional itu otomatis dipisahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa lihat di sini ada contoh dari penerapan API dengan berbagai macam platform. Bisa dilihat di sini kita memiliki business logic. Nah, business logic di sini dia membuat satu fitur atau membuat satu service di mana dia bisa digunakan di berbagai banyak macam platform. Contohnya di sini ada Apple, Android, terus di sini ada Windows dan ada berbagai macam web browser lainnya. Nah, ketika kita menggunakan sebuah API ini, kita bisa langsung masuk ke satu database. Akan yang diolahnya adalah di business logic ini atau di API ini. Sedangkan kita juga bisa menggunakannya di berbagai macam platform. Jadi ketika kita buat satu fungsi, kita asumsikan kita buat satu fungsi di API tersebut, kita bisa digunakan di berbagai macam platform yang terhubung terhadap HTTP request atau RESTful API-nya tersebut. Sehingga semua yang masuk ke RESTful itu akan diolah di dalam satu service ini yang nantinya akan dimasukkan ke database. Nah, selanjutnya kita masuk sudah menggunakan ke Flutter di sini. Nah, Flutter tersebut banyak sekali yang digunakan library-nya. Contoh seperti pertemuan kedua kemarin saat kita membuat simple application with simple widget itu sudah dijelaskan bahwa library dari Flutter itu banyak sekali. Salah satunya adalah library terkait dari REST API ini, di mana REST API ini dia memiliki banyak sekali library-nya. Contohnya yang biasa umum digunakan adalah penggunaan dari HTTP Flutter ini, yang pertama. Dan yang kedua biasanya digunakannya adalah Dio. Dio juga ada salah satu HTTP request dari Flutter ke service. Ini biasa digunakan juga. Jadi yang biasa digunakan itu ada HTTP dan Dio. Namun kita juga bisa menggunakan HTTP client dan HTTP service. Ini tergantung situasi dan kebutuhan kita masing-masing. Namun pada umumnya biasa digunakan yang dua hal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu API ini bisa diterapkan di mana? API itu bisa diterapkan saat kita membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasinya ini kita bisa berinteraksi dengan database langsung, tapi melalui
bisnis logic API tersebut. Karena ketika kita mengirimkan request datanya, dia yang mengolah itu adalah bukan database-nya langsung, melainkan service-nya tersebut. Jadi biasa kita sebut adalah middleware. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada dua aplikasi yang berbeda. Di sini ada yang di sebelah kiri ini adalah mobile application, dan yang di sebelah kanan ini adalah web base. Nah, namun di sisi lain dua platform ini dia menggunakan satu API yang sama atau satu direct yang sama, di mana datanya juga satu sama menuju ke satu database, sehingga kita bisa integrasikan lagi lebih lanjut penggunaan dari mobile API dan web API ini, sehingga dua platform ini saling berintegrasi satu sama lain. Nah, itu adalah contoh kegunaan dari API tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah pembuatan dari API service. Mungkin sebelum kita melakukan ke penggunaan API service, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dari API service ini? Karena kita juga di sini sangat penting sekali untuk penggunaan Flutter ini menggunakan API service, karena kebanyakan aplikasi yang akan kita buat itu tidak hanya statik, namun kita juga biasanya cloud. Nah, itu adalah penggunaan API-nya, sehingga kita lebih terfokus juga ke penggunaan API tersebut. Jadi saya beri waktu mungkin untuk kawan-kawan 5 menit atau 10 menit untuk bertanya dulu terkait dari Flutter-nya, karena bisa saja ada masalah atau hal yang lainnya sehingga membuat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sangat kesulitan menggunakan Flutter tersebut. Oke, baik. Di sini ada yang bertanya, apakah web based dan mobile application untuk menghubungkan kita database-nya melalui API yang sama? Ya, kita bisa untuk beberapa kondisi atau beberapa studi kasus, kita bisa menggunakan API yang sama. Namun ada juga yang biasa digunakan untuk API untuk web saja atau API untuk mobile saja. Namun biasanya ketika kita mengambil data atau jika ada copy paste dari web ke aplikasi, jadi kita ingin membuat sebuah aplikasi namun tidak menghilangkan dari penggunaan webnya itu API-nya otomatis sama yang digunakan. Karena akan ada satu kondisi di mana ketika contohnya kita ambil studi kasusnya yaitu sebuah history reporting. Nah, history report ini kita sepertinya sama saja untuk mengambil API-nya, yaitu kita ambil ID-nya atau kita ambil semua, select all semua, dan dikirimkan ke web tersebut. Nah,
kita ingin implementasikan ke namanya mobile application, maka API yang digunakan pun sama. Kita panggil API yang sama untuk menampilkan data yang sama. Jadi untuk web based dan mobile application itu melalui API yang sama bisa digunakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa langsung melakukan sambil berjalan aja ya, jika misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan mengalami sedikit kendala ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui via chat sambil berjalan tentang materi ini. Baik, untuk Muhammad Fahreza bisa diperlihatkan implementasi bagaimana kita menggunakan API terhadap Flutter tersebut. Kepada Muhammad Reza, bisa Oke, saya baik berikan. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru serta rekan-rekan. Nama saya Muhammad Rizky Fahreza, saya merupakan tim dari PPTK ITB. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara implementasi Flutter. Nah, sebelumnya kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah page login yang statik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat page login yang statik tersebut menjadi aplikasi yang menerapkan API service. Nah, oleh karena itu bisa dibuka lagi mungkin project yang pertemuan kemarin, dan jika dilihat, kita lihat di sini pun untuk di login view modelnya itu statik ya di sini, dan tampilannya itu seperti ini. Nah, nanti ini kita akan ubah menjadi sebuah aplikasi yang menggunakan API service, dan juga kita bisa melakukan register di dalam aplikasi ini. Nah, oleh karena itu sekarang kita langsung saja. Nah, hal yang pertama harus dilakukan yaitu tentu membuat database-nya dulu. Nah, di sini database-nya saya menggunakan Apache dan juga MySQL. Nah, di sini saya menggunakan lupa, maaf. Maaf tadi saya lupa share screen. Nah, saya ulangi lagi ya. Di sini kita akan membuat aplikasi yang menggunakan API service. Kita sudah membuat aplikasi ini, aplikasi login yang masih statik. Nah, aplikasi login ini nanti akan kita ubah
menjadi aplikasi yang menggunakan API service, dan tentunya nanti kita akan menambahkan fitur register di dalam aplikasinya. Nah, sekarang kita langsung. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan database-nya. Nah, untuk database-nya sendiri saya menggunakan Apache dan juga MySQL. Nah, di sini saya menggunakan XMPP controller untuk menjalankan keduanya. Nah, di sini saya akan start. Di sini tergantung Bapak Ibu atau teman-teman semua mau menggunakan apa. Namun dalam contoh pertemuan ini saya menggunakan Apache dan juga MySQL. Nah, setelah itu saya akan berikan link jika menggunakan API-nya sama seperti saya, database-nya menggunakan MySQL dan Apache. Di sini saya sudah menyiapkan code untuk menghubungkannya ke database. Ini akan saya bagikan linknya di kolom chat. Halo Pak, suara saya masih putus-putus. Udah jelas? Nah, di kolom chat itu saya sudah membagikan link untuk coding dari sambungan untuk menyambungkan ke database. Nah, di situ pun sudah ada file table yang berbentuk SQL file untuk diimportkan ke database lokalnya. Nah, sekarang kita coba juga. Setelah membuka link tadi, akan langsung ke sini dan langsung kita download saja. Kita buka. Setelah itu bisa langsung diekstrak saja. Nah, setelah diekstrak, kita akan mengimportkan terlebih dahulu SQL filenya ke dalam database lokal. Kita buka localhost. Lalu kita di sini saya beri nama API Flutter. Itu baru kita import file SQL yang tadi di download. Nah, ini sudah terimport untuk database-nya buat beberapa untuk percobaan. Halo, apa sudah muncul lagi? Ada. Ya, maaf, ada sedikit kendala gangguan. Bisa dilanjut lagi. Nah, selanjutnya buka sistem C atau kita buka penyimpanan XMPP-nya. Lalu masuk ke folder htdocs.
Nah, di folder htdocs ini kita akan buat lagi folder baru. Kita beri namanya API Flutter. Setelah itu kita buka lagi yang tadi kita download. Lalu kopikan semua isinya ke dalam folder yang tadi kita buat di dalam htdocs. Nah, di sini kita copy langsung. Nah, setelah kita menyiapkan database-nya, maka sekarang kita akan mulai masuk ke Flutter-nya. Nah, kita akan lanjutkan yang kemarin, maka sekarang kita akan membuat sebuah konstan baru yang berisi konstanta untuk alamatnya. Nah, kenapa kita membuat ini? Karena kita ingin membuat code yang terstruktur dan juga mudah untuk dipahami. Kita buat file baru. Di sini kita akan membuat variabel baru. Nah, di sini kita buat const base URL. Nah, ini kita akan isi alamat. Nah, bagaimana cara mengambil alamatnya? Kita buka terlebih dahulu web browser kita. Setelah itu kita ketikkan localhost, lalu nama folder yang tadi kita buat di htdocs. Jadi kita beri nama API Flutter. Nah, di sini kita masuk ke database-nya. Di sini yang dikopikan itu adalah bagian localhost yang ininya. Nah, di sini kita akan kopikan ke dalam kode kita. Nah, tapi perlu diingat karena ini berbentuk localhost dan itu nanti tidak bisa terbaca oleh HTTP-nya, maka kita harus mengganti yang tulisan localhost ini dengan IP address device kita. Nah, caranya yaitu kita akan membuka cmd terlebih dahulu. Setelah itu ketikkan ipconfig. Nah, ini akan muncul IP address-nya. Kita kopikan yang IPv4 address. Kita kopikan. Lalu kita ganti localhost ini dengan alamat IP address kita buat yang tadi yang sesuai dengan device kita. Nah, setelah membuat base URL-nya, maka kita akan membuat modelnya. Nah, modelnya ini sendiri apa? Modelnya ini nanti berisi atau variabel yang berupa return dari respon JSON atau respon dari service API-nya itu sendiri. Nah, di sini kita buat package baru. Kita beri nama models. Setelah itu di dalamnya kita karena akan ada login and register, maka kita akan buat juga untuk login and register. Di sini kita akan buat terlebih dahulu untuk login modelnya. Login model. Kita model. Nah, di sini kita akan mengisi apa? Nah, di sini kita akan mengisi respon, kita akan mengambil respon dari JSON-nya. Nah, di sini agar kita bisa mengambil atau mengconvert respon JSON itu dengan cepat tanpa kita perlu coding manual. Akan ambil dulu responnya tersebut dari HTTP-nya itu menggunakan Postman. Nah, caranya bagaimana?
tinggal masukkan saja alamatnya di sini. Kan kita ganti dulu. Nah, alamat ini kan copy. Kita kopikan ke sini. Setelah itu kita kan akan coba yang login, berarti kita tambahkan juga login.php. Slice login.php. Setelah itu pilih yang body. Ini sudah benar, post. Lihat di login ini ada apa saja. Coba lihat di localhost-nya nih. Ada user. Tapi untuk tampilannya kan hanya email dan password saja. Nah, kita kembali lagi ke Postman. Ini sudah email, password. Setelah itu pilih sudah yang ini, yang XWWW form, lalu send. Nah, ini adalah respon yang nanti kita terima. Nah, ini adalah berupa JSON. Lalu bagaimana cara mengubahnya ke dalam Dart? Nah, di sini kita pun, saya ada caranya agar kita tidak harus coding dari awal. Cukup buka di web browser, lalu kita buka QuickType. Ada yang pernah mencoba menggunakannya. Ini untuk mengubah respon JSON-nya ke dalam bahasa pemrograman yang kita inginkan. Kita klik generate now. Nah, di sini kita kopikan respon JSON yang tadi kita dapat. Lalu kita beri nama untuk kelasnya ini login data. Itu di sini bisa juga ya bahasa lain. Tapi karena kita butuhnya Dart, berarti kita pilih Dart. Nah, kita pilih Dart. Setelah itu langsung kita kopikan code-nya. Lalu kita tempelkan di models-nya. Nah, cukup seperti ini. Nah, lalu nanti kita langsung sekalian saja, agar sekalian kita buat juga untuk registernya. Buat lagi Dart file, kita beri nama register. Nah, untuk register nanti kan yang akan ada penambahan username, maka di sininya kita ganti terlebih dahulu menjadi register. Lalu ditambahkan username. Username-nya untuk yang tes Nah, ini responnya, maka kita juga tinggal copy saja respon JSON yang dari register ini. Seperti tadi kita kopikan ke QuickType. Hapus. Kopikan yang tadi. Lalu kita beri nama untuk respon ini, respon register. Setelah itu tinggal copy lagi, kembali ke Flutter, kopikan di model. Nah, setelah kita membuat modelnya, maka sekarang kita akan membuat service untuk API-nya. Nah, kita langsung buat library-nya. Kita buka terlebih dahulu PubSpec-nya. Nah, di sini karena kita
menggunakan HTTP, maka kita harus menambahkan untuk versinya kita gunakan versi 0.12.2. Setelah itu kita paket terlebih dahulu. Salah. Nah, setelah itu kita akan buat servisnya. Kita buat file, kita beri nama API service. Nah, setelah itu kita akan mengimportkan terlebih dahulu konstantanya untuk mengambil URL constant slash setelah itu kita akan importkan juga modelnya. Modelnya tadi namanya login data model. Setelah itu yang registernya juga kita importkan. Nah, jangan lupa kita importkan juga package HTTP-nya. Di sini seperti yang sudah tadi Calvin jelaskan, kita di sini ada tidak hanya ada, tapi di sini kita akan menggunakan HTTP. Nah, di sini jangan lupa tambahkan HTTP. Nah, setelah itu maka kita akan membuat kelasnya. Kita beri nama API service. Nah, di sini adalah implementasi dari API service-nya tersebut. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah function. Kita buat feature dan feature login data. Nah, ini mengambil data dari modelnya yang tadi telah dibuat, atau kan model itu berisi respon JSON. Nah, akan kita olah di sini. Login data, login, kita buat variabelnya email dan yang login, string password. Setelah itu kita berikan asing. Nah, setelah itu buat final kalian sama dengan http client. Nah, di sini kita HTTP-nya digunakan, sudah digunakan. Nah, itu akan kita buat try catch. Nah, di sini kita isi final login, kita buat variabel di sini login. Kita akan panggil variabel yang tadi sudah kita buat di dalam file atau package constant. Di sini kita akan panggil base URL. Nah, setelah itu di sini juga kita masukkan nama alamat yang akan kita gunakan di sini, yaitu login in.php. Nah, setelah itu kita ini untuk memastikan saja nanti saat kita mencoba, jika ada error maka kita
akan mengetahui error tersebut. URL dolar login URL. Di sini untuk mengetahui URL mana yang kita gunakan. Nanti akan terprint sendiri di sini. Setelah itu kita akan buat final response. Kita beri await karena final response sama dengan await. Nah, kita beri await karena nanti respon ini itu berupa future. Jadi kita berikan await client post URL-nya kita yang tadi. URL-nya kita akan gunakan yang ini. URL. Setelah itu, kita buat bodinya atau respon yang akan kita ambil di dalam HTTP ini. Nah, bodinya itu nanti di tabelnya itu ada email. Kita akan mengambil yang emailnya. Email lalu password. Ada. Nah, setelah itu kita akan buat print body di sini. Kita juga akan memprint respon dari bodinya yang didapat. Ini suara saya masih terdengar jelas. Itu kita buat variabel baru lagi final. User data sama dengan login data from JSON. Nah, di sini kita ambil value-nya dari body yang tersedia. Atau yang dari kan tadi URL-nya itu ada respon JSON-nya. Nah, kita ambil dari situ. Itu kita buat return user data. Kita return kembali value yang kita dapatkan. Jadi di sini kita ambil terlebih dahulu untuk bodinya kita akan mengambil yang email dan password. Setelah itu akan di print respon bodinya dan juga user datanya ini kita ambil dari respon bodinya. Nah, setelah itu akan kita returnkan kembali agar apakah cek data tersebut benar atau tidak. Nah, setelah itu kita buat catch-nya. Catch exception. Ini jika nanti ada kesalahan, maka ini kita tidak akan terus print. Error. Nah, setelah itu kita akan sekalian juga membuat untuk yang register. Sama kita akan buat future karena ini datanya pun berupa future. Kita buat respon, kita panggil modelnya yang ini yang register data model. Lalu sama seperti tadi kurang lebihnya. Buat register, kita masukkan string.
Kita buat string, kita buat variabel di sini username untuk dimasukkan satu string email password. Oke, setelah itu asing lagi. Asing, Nah, di sini kita buat try catch lagi. Register URL. URL-nya di sini URL. Nah, itu size register. Kita akan print lagi untuk mengetahui nanti itu register ini alamatnya menggunakan yang mana. Itu kita buat final request atau sebuah variabel baru, di mana ini kita akan isi dengan http dot part request. Oke. Lalu metodenya post, lalu register. Nah, setelah itu maka kita tinggal ini yang salah ya. Setelah itu kita akan membuat field-nya. Field username, nah di mana nanti part yang di requestkan itu adalah ini. Oke, ini nggak pakai koma. Nah, setelah itu kita buat sebuah final lagi, final response sama dengan wait setelah itu final respon.
response from stream. Kita panggil stream response. Itu kita buat final register. Register from JSON string response body. Setelah itu kita akan print untuk make sure saja apakah benar-benar bekerja. Lalu kita return lagi registernya. Nah, setelah membuat servisnya, nah setelah itu kita daftarkan servisnya ke lokator, importkan. Jadi kita daftarkan di sini. Nah, lalu setelah kita mendaftarkannya, maka kita akan masuk ke bagian view modelnya terlebih dahulu. Kita akan membuat view model untuk registernya karena sudah ada ya kalau untuk login. File. Kita beri nama register. Register view model. Lalu kita buat kelas register view. Standard model itu kita akan buat tampilannya dulu saja ya untuk view-nya, untuk view dari register ini. Atau langsung saja kita gunakan stateless widget. Nah, lalu return-nya kita akan gunakan view model builder aktif untuk implementasi dari stack-nya ini. Hapus dulu. Kita buat
halaman. Lalu kita panggil register view model. Buildernya kita gunakan konteks model child. Setelah itu sekarang kita akan membuat langsung saja tampilannya. Untuk tampilan dan bodinya kita gunakan kontainer. Nah, karena tampilannya itu tidak akan jauh berbeda dari login, maka kita akan langsung kopikan saja supaya cepat dari yang login view. Kita kopikan di sini. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan satu teks config lagi untuk username. Kita hapus saja dulu ya controllernya. Kita ganti nama jadi username. Di sini iconnya itu kita yang email ini kita ganti aja. Setelah itu untuk di register view ini kita hapus dulu. Nah, kita jangan lupa di bagian login view-nya ini kita akan menambahkan satu untuk masuk ke halaman registernya. Kita di sini akan menggunakan widget button juga sama. Kita kopikan nanti juga. Kita ganti nama menjadi Setelah itu untuk on-page-nya sendiri pun kita ganti tidak menggunakan model tapi menggunakan service log navigation. Ini karena untuk root dari registernya belum kita buat, maka kita akan terlebih dahulu ya. Router-nya kita akan buat lagi variabel baru di const string di sini. Setelah itu kita buat routernya, kita copy saja ini menjadi register view root. Ini ganti juga menjadi view
Jadi kita balik lagi ke login view, kita buat navigate to register view. Itu tertutup. Namanya lokator. Setup lokator ya. Setelah itu akan kita coba. Halo, ada? Halo? Halo, tes? Ada? Nah, bisa dilihat tadi yang sudah kita codingkan itu tampilannya akan nambah ya. Ini ada don't have account. Saat kita klik akan langsung masuk ke register page-nya. Nah, lalu kita akan buat inputannya di sini di register view modelnya itu kan untuk loginnya terlebih dahulu ya, karena loginnya itu di sini kan masih statik ya. Jadi kita akan buat juga ini di bagian login view modelsnya. Kita akan ganti, mungkin kita hapus saja dulu ini. Di sini kita akan ganti. Jadi kita akan buat if baru, if email controller controller.length text.length lebih dari sama dengan 0. Password controller lebih sama dengan 0. Ini ubah juga ya, dot text. Jadi jika controllernya itu ada nilainya atau tidak 0, maka kita akan buat final. Nah, di sini itu untuk untuk mengirimkan responnya. Nah, karena respon tersebut berupa future, maka disakit. Final time locator this okay service error.
Dot kita gunakan email login, email controller dot password controller. Oh, maaf, di sini menggunakan await kita harus menambahkan async juga. Nah, setelah itu kita akan buat if lagi di dalam sini. If datanya ini tidak sama dengan 0, artinya datanya ini kan adalah berisi nilai atau value dari email controller dan password controller. Dan email controller dan password controller ini itu mendapatkan value-nya dari text forward yang di login view. Terus dengan 0 dan datanya sama dengan data.code. Nah, ini data.code ini merupakan hasil respon dari JSON-nya yang sudah diubah ke Dart, lalu di return lagi ke database-nya. Jika data code-nya 1, maka kita akan langsung navigation service ke request to home view root. Jadi jika berhasil, maka akan langsung ke home view root. Nah, jika salah, jika salah, maka kita akan buat sebuah alert menggunakan alert service show warning context status. Ini kita buat feel of something. Jadi jika nanti datanya itu tidak kosong dan data code dari responnya itu benar, maka akan langsung ke request ke home view root. Nah, jika salah, maka akan memunculkan warning dan kita buat service.pub. Nah, oke, setelah itu kita akan buat yang di registernya. Tidak jauh berbeda sih ya untuk yang di registernya itu. Di sini kita colornya biar cepat, kita copy dulu saja di sini. Tinggal tambah kita tambahkan udah di text editing controller. Ini karena belum diimport jadi
Oke, setelah itu kita akan buat void-nya di sini. Setelah membuat controllernya dan juga memasukkan service-nya, kita void register. Buat konteks. Tambahkan asing karena nanti kita akan mendapatkan sebuah data yang berupa future. Di sini kita buat di sini ya untuk registernya. Nah, di sini kita buat. Nah, sini akan kita buat if username dot text dot line tidak sama lebih dari 0. Lumayan. Nah, setelah itu jika isi dari masing-masing kontrol ini atau nilai yang didapatkan ini tidak 0, maka kita langsung masukkan saja. Kita buat dulu variabelnya file null username sama dengan username controller dot text lalu file null text no username password ini kita ambil nilainya untuk dimasukkan, maka kita gunakan atau kita langsung masuk buat await, lalu kita gunakan API service-nya. Halo, sudah ada lagi? Oke, kita lanjut lagi, maaf. Username-nya kita isikan tadi itu kita buat
Halo? Hah? Udah ada lagi? Udah ada lagi kah? Uh, Halo? Teman-teman, udah ada. Udah ada? Ya maaf ya, di sini koneksinya sedang terganggu mungkin. Jadi jika suara saya hilang atau gambarnya hilang, langsung tim saya mohon bantu ya untuk memberitahu. Di sini langsung kita refresh tuh. Jadi jika berhasil, ini akan langsung pindah lagi ke login view-nya. Login view root, oke. Di sini karena supaya cepat, kita buat terlebih dahulu cache-nya ya. Kita buat error exception. Ya, let's out. So, show warning context title-nya warning. Sebenarnya ini untuk make sure atau sebagai kita agar kita mengetahui jika ada error, ini bisa ditambahkan if else yang mungkin sesuai dengan logika agar kita tahu errornya di mana. Tapi agar cepat ini kita akan langsung saja, mohon maaf, something wrong. Soalnya navigation nah, di sini mungkin sudah selesai ya, kita dilihat. Ini kita belum nambahkan di view modelnya. Kita lihat dulu view. Nah, di sini kita belum menambahkan username. Nah, di sini kita tambahkan model yang tadi sudah dibuat ya. Kita panggilnya tinggal controller model dot email username controller. Jadi nanti value-nya itu akan tersimpan di controller username. Setelah itu yang ini email controller email model
controller. Setelah itu untuk yang password pun sama, controller. Model dot password controller. Setelah itu register on press-nya kita gunakan juga model dot register. Nah, kita coba cek lagi ini register view-nya, password controller, email controller, username controller sudah benar. Email controller, password controller, username controller, view, email controller, password controller. Ini sudah benar, email controller. Kita ubah karena email ya, kita ubah bagus aja. Oke. Device-nya sepertinya terputus. Tunggu ya, terputus. Nah, udah tersambung. Mungkin di sini akan sedikit memakan waktu ya. Maaf karena terputus. Nah, sambil menunggu proses debug di sini, jika kita lihat pembahasan awal kan ini akan membahas mengenai API service. Nah, API service ini seperti sudah dijelaskan tadi, itu akan mengambil data atau respon yang jika kita lihat di sini, kita menggunakan lokal datanya ini atau lokal database yang ini, lalu di bagian modelnya itu ini adalah sesuai namanya di sini parse distribution data. Lalu di sini merupakan parse data atau convert ya dari respon JSON-nya itu ke dalam Dart. Nah, jadi kita tidak usah mengcoding dari awal, kita cukup menggunakan QuickType. Lalu sama juga untuk di modelsnya ini kita akan mengambil semua respon JSON code-nya, respon JSON-nya, lalu kita ubah ke dalam Dart. Jika masih bingung mungkin akan saya lihatkan di sini sudah. Hilang? Ada suaranya? Nah, ini merupakan seperti dilihat tadi kan ada respon code message, nah itu diambilnya dari sini. Nah, ini sudah berhasil, sepertinya sudah selesai. Nah, lalu di sini nanti dari model ini akan digunakan untuk API service-nya. Nah, seperti contohnya di login ini, future, login data, menggunakan yang di sini, nama kelasnya login data, lalu diberi nama variabelnya new login, menggunakan variabel email dan password, berupa string, lalu final, client, sampai dengan HTTP client, lalu membuat lagi variabel, di mana nanti ini adalah base URL atau alamat yang akan digunakan untuk mendapatkan respon atau mengirim data ke database-nya. Setelah itu
Di sini ada client post. Di sini dimasukkan mengambil datanya yang berupa email. Email ini dimasukkan ke variabel email yang sudah dibuat tadi ini, lalu passwordnya juga dimasukkan ke ini seperti isi dari tabel yang tadi kita buat ya. Karena di sini kan ada username dan email, maka dipanggil di situ. Lalu setelah itu di return login data from JSON. Nah, jadi melakukan login data dari JSON code. Nah, berupa mengambil datanya dari body. Nah, setelah itu untuk yang register pun sama di sini multiple part request. Jadi kita mempost atau memasukkan inputannya ini username kepada field username, email dan password, di mana isinya username, email dan password juga menggunakan URL yang ini. Tapi bedanya ini kan register, yang tadi login. Lalu dibuat sama seperti ini request send, lalu di sini ada respon juga berisi await yang karena ini berupa feature, maka ditambahkan await http.respond.fromStream. Lalu di sini register digunakan respon register from JSON. Mungkin seperti itu penjelasan untuk API-nya. Ini sudah selesai untuk debugnya. Kita buka aplikasi RP. Nah, ini sudah selesai ya. Tadi ini kita sudah menambahkan ini don't have count. Kita akan coba register terlebih dahulu. Kita mungkin akan register yang tidak ada, mungkin kita isi workshop. Sama. Passwordnya 1345, kita register. Ada error. Oh, ini sedang loading. Iya, yang sedikit perlu diperhatikan di sini adalah jika kita menggunakan lokal data, maka IP address-nya itu harus sama. Nah, bagaimana cara kita tahu sama atau tidak? Dilihat saja dari jaringannya. Nah, contohnya ini kan saya menggunakan device handphone, lalu ini untuk database-nya itu ada di dalam laptop. Maka untuk API atau IP config-nya itu harus sama. Jadi mungkin bisa menggunakan hotspot laptop atau hotspot dari handphonenya itu. Jadi laptopnya menggunakan hotspot dari device handphone agar IP config-nya itu sama atau berada dalam satu jaringan. Ini mungkin ada error ya. Ada kita coba kopikan ini. Benar. Oh, mungkin ini handphonenya sudah terhubung. Mungkin ini ada kendala koneksi ya, karena terkendala koneksi. Nah, karena ini coba kita sudah dicoba ini jalan, maka ini sudah benar jalan. Atau dari HTTP ini benar mengambil data yang ada di alamat ini. Namun mungkin karena untuk walaupun kita mengakses localhost, kita itu harus memiliki koneksi internet untuk mencobanya. Mungkin masih error ya.
Avatar, Revista, kami simpan. Kita cek aktif konfliknya lagi. Udah sama ya, karena tadi waktu kita cek pun itu di sini bisa ya. Load lagi. Di sini karena lama karena di sini jaringannya sedang buruk dan mungkin ada kendala ya. Masih loading. Di sini saya mencoba mengganti WiFi yang saya gunakan. 1 sampai 8 ditulis gitu. Di sini kita berarti cek lagi IP config-nya karena akan berubah. Nah, ini IP config-nya berubah karena apa? Karena saya menggunakan jaringan WiFi yang berbeda ya. Kita kopikan, kita masukkan di sini. Kita gunakan pattern dulu agar cache-nya kosong. Coba dibangun. Nah, ini harus menjadi perhatian karena IP config ini kan merupakan alamat kita di dalam jaringan yang terhubungnya. Itu harus sama antara device atau device untuk dijadikan database dan juga device untuk dijadikan kliennya. Nah, kok nggak kebuka? Namun jika kita menggunakan lokal datanya itu tidak lokal data atau yang sudah di hosting, maka kita bisa mengaksesnya itu di mana saja. Jadi jika walaupun IP config-nya itu tidak sama antara device database dengan device yang menjadi kliennya itu, maka tidak apa-apa. Tapi harus menggunakan database yang sudah di hosting.
atau sudah global IP config-nya. Nah, di sini jika dilihat kan saya menggunakan WiFi ini, artinya ini mempunyai aplikasi sendiri, dan juga untuk laptopnya itu untuk servernya juga sama, jadi IP config-nya sama. Nah, itu jika kita menggunakan lokal data. Tapi jika kita menggunakan IP config yang sudah hosting atau database yang sudah di hosting, maka IP config-nya itu akan menjadi global dan bisa diakses melalui perangkat manapun. Karena ini belum di hosting, masih bersifat lokal, maka IP config ini harus disesuaikan dengan antara device dan juga database-nya. Oke, baik. Tambahan ya Reza, selagi menunggu aplikasinya dijalankan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika kita menggunakan yang namanya itu adalah emulator, kita bisa tinggal langsung menambahkan yang namanya localhost saja. Namun jika kita menggunakan device seperti real device seperti ini, kita harus terhubung dalam satu koneksi dan satu API yang sama, yaitu IP config-nya dari si laptopnya tersebut. Dikarenakan ketika kita sedang melakukan proses API ini, kita membutuhkan yang namanya lalu lintas dari API tersebut. Sehingga jika kita menggunakan dari device lain atau dari platform lain, itu memungkinkan kita harus setting API-nya terlebih dahulu. Namun Bapak Ibu juga jika ingin melakukan yang namanya penggunaan localhost tapi ingin menggunakan hosting, kita bisa banyak sekali, contohnya yaitu bisa menggunakan ngrok, yaitu tunnel of localhost, di mana ngrok ini adalah sesuatu yang bisa kita akses. Kita inputkan saja localhost-nya, lalu dia akan merubah dari HTTP lokal menjadi HTTPS di hosting, sehingga kita bisa akses alamat IP-nya itu atau alamat dari address-nya itu menggunakan ngrok. Nah, banyak sekali tunnels dari yang lain ataupun dari web-web yang lain untuk diakses di laptop kita atau di pemrograman API ini. Oke, baik. Reza, bisa saya share screen-kan terlebih dahulu contohnya. Nah, baik. Nah, di sini ngrok ini adalah sebuah software atau bisa dibilang seperti SCRCPY lagi, yaitu dia itu sebuah tools yang bisa kita gunakan dari merubah dari tadinya lokal host menjadi penggunaan dari hosting global. Nah, di sini yang digunakannya itu ketika kita membuat sebuah ngrok ini, kita yang patut diperhatikan adalah HTTP-nya. Jadi pertama kita download dulu untuk pengguna laptopnya, kita install terlebih dahulu itu dari laptop kita. Setelah laptop kita diinstal, maka masukkan ke edit environment variable itu path seperti sebelumnya pertemuan kita, di mana kita bisa akses Flutter dari terminal atau dari command prompt. Nah, setelah itu kita tinggal tulis seperti ini saja. ngrok HTTP. Kalau untuk localhost dengan penggunaan dari biasanya dari SAMPP itu 80 portnya, maka di sini tulisnya 80. Maka nanti
ngrok ini akan setting HTTP ini di forward menjadi HTTPS. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste saja HTTPS yang tulisan ininya. Contoh di sini ada https //cat app. Nah, di sini tinggal copy paste, ini adalah localhost atau alamat IP yang nanti akan digunakan seperti itu. Jadi untuk mencobanya, jika kita seperti tadi ada permasalahan di bagian running di other device, bukan di emulator. Kalau di emulator kita simple tinggal tambahkan saja localhost untuk alamatnya. Namun jika other device kita harus setting terlebih dahulu IP-nya dan jaringannya harus sama. Jika tidak ingin ribet, kita bisa menggunakan textingnya itu menggunakan ngrok seperti ini, seperti itu. Nah, baik, untuk Reza bisa dilanjutkan lagi untuk sesi dari Flutter-nya. Dikembalikan kepada Reza. Ya, baik, Kak. Di sini, maaf ya teman-teman. Masih ada error. Coba.
Gak ada device yang masuk. Cabut cokin lama.
Ya, teman-teman, Bapak Ibu, mohon maaf di kaminya sedang ada problem. Jadi mungkin untuk fixing tentang API service ini akan kita lanjut besok. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan. Di hari besok kita akan lanjut solving problemnya sama sekalian penutupan untuk workshop kali ini. Mungkin untuk diingatkan kembali, silakan teman-teman isi terlebih dahulu daftar hadirnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.